Nah, jadi ini dia lobsternya. Ini ukurannya besar seperti ini. Ini kurang lebih 1 kilo. Nih, ini kita udah bolong gini, berarti ini kita udah punya ancang-ancang di tengah. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel and welcome to Kitchen Tips by Devin Hermawan. Nah, di episode kali ini, di depanku ini udah ada lobster. Nah, lobsternya juga besar. Jadi kita akan membahas lebih bagaimana cara membelah lobster ini atau memasaknya mungkin. Jadi ini di depanku ini udah ada lobster bambu. Kenapa lobster bambu? Karena di daerahku sini ini paling banyak umum ditemukan dan paling gampang juga dapatnya, harganya juga paling oke. Secara kasat mata mungkin ini mirip lobster mutiara, cuman bisa kita lihat warnanya kehijauan. Dan ini sih nggak tahu ini apa namanya, tanduknya ini ada kemerahan juga dan juga coraknya. Dia lobster bambu ini ciri khas coraknya tuh, kayak batik gitu. Oke, kita nggak akan bahas jenis lobster, kita langsung aja cara mengolahnya. Jadi ini kalau lobster tuh biasanya ini adalah makanan premium. Tentunya biasanya lobsternya juga dimasaknya sesuatu yang spesial dong. Spesial tapi dalam artian nggak menutupi rasa si lobsternya itu, jadi nggak terlalu heavy. Biasa kalau misalnya di western tuh yang paling umum di steam, terus dicocol sama butter, terus ada juga di grill, terus kayak pakai butter juga, kalau nggak garlic sauce, sama juga di bake pakai keju. Mungkin bisa lobster au gratin. Dan ada juga mungkin kalian tahu lobster thermidor. Jadi itu adalah metode masak lobster yang dagingnya tuh dipotong-potong lalu dimasukkan kembali ke cangkangnya dan dipanggang bareng. Cuma biasa itu mereka pakai main lobster. Kita di Indonesia kita nggak punya main lobster tentunya. Oke, jadi yang di sini sekarang ini aku akan bahas yang paling basic. Kalau memasak lobster tuh biasa aku nggak akan mungkin langsung masak kayak gini. Kenapa? Pertama ukurannya kan besar. Terus dia kalau misalnya kita file dagingnya terus kita masak, once dia tuh nanti terlalu kena panas dan jadi mengkeret, jadi keras dan itu malah nggak enak, manisnya semua udah hilang. Jadi kalau yang paling sering aku lakukan adalah untuk merebus atau kita kenal dengan parboiled, itu kita merebus sebelum kita memasak, jadi kita rebus dulu. Untuk ukuran lobster di bawah 500 gram itu biasa kita rebus antara 6-8 menit. Nah, karena ini ukurannya besar seperti ini kurang lebih 1 kilo, ini aku akan rebus selama 10-12 menit. Jadi kita nggak akan rebusnya tuh well done, enggak. Kita maunya itu setengah matang sehingga nanti kita gampang ngebukanya. Terus ketika kita panggang lagi itu matangnya cenderung lebih cepet, tapi nanti si dagingnya tuh masih juicy, masih moist. Oke, sekarang ini kita rebus dulu aja di air mendidih. Jadi waktu terhitung dari air mendidih, seperti waktu yang tadi udah aku sebut, ini aku rebus sekitar 10-12 menit. Terus langsung diangkat dan kita siram di bawah air dingin mengalir. Kalau nggak kita bisa juga siram di ice bath atau di dalam es batu. Nah, jadi ini dia lobsternya. Info aja, ini tuh lobsternya tuh keras banget. Tulangnya juga keras. Kita giniin aja itu nggak pecah. Dan kalau misalnya kalian nggak hati-hati itu tuh bakal bisa malah cedera. Oke, jadi ini kalau kalian mau belah lobster ini boleh diperhatikan. Yang pertama kita perlu pisau yang berat, besar, dan juga tentunya tajam. Jadi ini penting banget kita untuk honing, kalau nggak mengasah dulu si pisaunya, ini penting ya. Dan kita juga ini sediakan serbet, kalau nggak tisu. Ini nanti buat ngehandle kepalanya, karena kepalanya tuh dia banyak banget duri yang bisa melukai tangan kita tentunya. Nah selain itu ya, menurut pengalamanku tuh kita penting banget pada saat kita handling sesuatu tuh kita harus pede dulu. Walaupun kita cewek misalnya, itu tenaganya bisa dibilang nggak sekuat cowok, tapi kita harus pede dulu, itu pasti bisa ya. Jadi dengan modal pisau tajam dan juga percaya diri. Biasa tuh aku akan belah dulu bagian kepala atas, karena itu yang paling susah untuk dibelah. Kalau misal kita yang lain dulu, baru ininya dibelah, nanti bagian yang lainnya ada kemungkinan hancur gitu. Terus untuk biasa kita handling pisau, tekanan yang akan tenaganya paling kuat tuh biasa di ujung sini, kalau nggak ujung sini. Karena kalau tengah-tengah ya itu nggak tajam gitu kan maksudnya. Oke, jadi ini pertama, ini tergantung nyamannya kalian aja gimana. Ini pertama aku akan tusuk dulu bagian tengahnya sini, itu supaya kita punya ancang-ancang untuk ngebelah bagian lain. Oke.
Nih, ini kita udah bolong gini, berarti ini kita udah punya ancang-ancang di tengah. Terus ini akan aku terusin aja ke bawah. Oke, terus kita bagian sininya. Nah, ini udah kayak gini. Ini biasa akan kita terusin ke bagian belakang. Jadi kalian jangan ditekan ya, tapi harus dikrek gitu. Soalnya kalau misal enggak, si kulitnya bakal pecah semua. Oke. Nah, kita terusin gini. Tuh, dia udah kebelah segini. Sekarang ini PR yang lumayan perlu tenaga juga. Ini kita untuk tembusin sampai bawahnya ini. Pelan-pelan aja. Oke, ini kita cek. Tuh. Ini terbelah dengan sempurna dan juga rata. Setelah seperti ini, lobster sudah siap untuk kalian olah bagaimanapun kalian mau. Nah, kenapa aku menyarankan untuk parboiled atau rebus dulu? Karena bisa kita lihat, dia kan udah setengah matang kayak gini. Jadi untuk kita mematangkan itu perlu waktu yang lebih singkat. Jadi nggak gosong, juga enak, nggak overcook. Dan kalian bayangkan kalau misalnya kalian masak si lobster ini dari mentah, lobster ini tuh mengandung banyak sekali air. Kayak tadi, ini airnya udah aku buang, begitu kita belah tuh dia keluar banyak banget air. Jadi kalau misalnya kita mau panggang pakai keju dan dari mentah, itu tuh dia bakal jadi berair, berkuah dan ya kurang jelas lah bentuknya gitu. Sama halnya kalau kalian juga mau masak, misalnya kalian mau masak menjadi saus padang atau kalian mau pakai butter, terus kalian dari mentah itu kan nanti bakal berair dan juga lebih lama matang. Oh ya, kalau kalian mau cuman lobster rebus atau lobster steam saja, mungkin kalian perlu memperpanjang waktu masaknya sekitar 5 menit gitu. Jadi benar-benar well done, tapi itu balik lagi sesuai selera kalian. Oke, semoga bermanfaat. Dan juga kalian mungkin bisa menceritakan di daerah kalian tuh yang banyak lobsternya tuh jenis apa dan bagaimana karakteristiknya. Karena aku paling sering itu mengolah dan juga mengkonsumsi lobster bambu ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Thank you for watching and see you in the next video.